Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, apa kabar? Semoga teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, sukses dalam kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Teman semuanya, di konten saya sebelumnya saya sharing mengenai apa motivasi ataupun goal ataupun objektif dalam berkebun durian atau budidaya durian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana pemasaran durian atau how to market durian. Teman semuanya, ada beberapa yang bisa kita kategorisasikan ya terkait dengan marketing durian ini. Yang pertama adalah marketing secara langsung atau bisa disebut mouth to mouth marketing atau friend to friend marketing atau door to door marketing. Nah, ini adalah marketing yang paling basic sekali ya teman-teman semuanya. Ketika kita punya hasil budidaya durian, kita infokan ke teman, ke tetangga ataupun ke ya yang potensial customer kita lah ya. Itu namanya pemasaran secara langsung. Oke. Itu pemasaran yang paling basic ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemasaran melalui media sosial. Nah, ini yang lagi ngetren nih teman-teman semuanya. Ketika kita punya hasil budidaya durian, kita misalnya bingung untuk melakukan pemasaran dengan cara apa, ini menjadi salah satu solusi nih, yaitu pemasaran melalui media sosial ataupun melalui marketplace gitu ya. Intinya melalui digital lah, marketing digital istilahnya ya, yang sekarang lagi ngetren ya, melalui medsos, melalui marketplace, entah Shopee, Tokopedia ataupun whatever yang lainnya itu ya teman-teman semuanya. Ini jalur-jalur pemasaran digital ini marak ya sekarang ya, apalagi zamannya era digitalisasi yang saat ini sedang booming ya. Ini menjadi salah satu terobosan untuk kita melakukan pemasaran dari hasil budidaya durian kita gitu ya. Nah, hanya saja ini dibutuhkan kompetensi ataupun pemahaman terkait dengan menggunakan medsos ataupun tadi join di marketplace ya teman-teman semuanya. Yang mungkin bagi beberapa orang ada yang familiar, ada juga yang belum familiar. Intinya ini perlu effort lebih untuk belajar untuk pemasaran melalui digital. Itu yang kedua ya teman-teman semuanya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu adalah pemasaran melalui kebun secara langsung atau istilahnya kadang dikemas dalam bentuk agrowisata gitu kan, agrobisnis dan seterusnya. Kadang diimbangi dengan wisata tempat yang indah dan seterusnya, disiapin dengan banyak kuliner dan seterusnya. Itu bagian dari pemasaran yang saat ini menjadi trading juga gitu kan. Orang kan pengen melakukan metik durian secara langsung ataupun tahulah minimal sekali pohonnya itu tahu seperti apa, buahnya memang diambil langsung dari pohonnya yang sudah jatuhan gitu kan. Ini menjadi experience sendiri ya, terutama bagi teman-teman yang memiliki kebun yang cukup luas ya, sehingga ini bisa dijadikan sebagai agrowisata, agrobisnis ataupun yang lainnya lah ya, yang terkait dengan upaya untuk melakukan pemasaran dari hasil budidaya durian kita. Nah, itu teman-teman semuanya. Itu yang ketiga ya, pemasaran dengan cara kita secara langsung di kebunnya, makan di tempat gitu kan teman semuanya. Yang keempat
atau yang terakhir adalah pemasaran secara konvensional atau pemasaran dengan buka gerai atau warung atau toko durian. Nah, untuk pemasaran terkait dengan model keempat ini atau konvensional ini ada 3 kelas. Nah, pembagian kelas ini ditujukan terkait dengan target customer yang ingin dituju ya. Kelas pertama atau kelas paling bawah yaitu dengan target customernya adalah low net worth customer atau mohon maaf orang yang mungkin pengen menikmati durian tapi kemampuan pas-pasan. Nah, istilahnya seperti itu ya, low net worth customer, istilahnya seperti itu. Ini biasanya infrastruktur yang digunakan untuk model pemasaran ini cukup sederhana. Tinggal buka lapak di pinggir jalan ataupun buka gerai di pinggir jalan ataupun dengan menggunakan mobil pick up ataupun mobil MPV yang dibuka di belakang. Nah, itu kan banyak kita lihat model pemasaran konvensional yang seperti itu dengan target yang masyarakat biasa secara umum. Mohon maaf, malah terkadang ada yang obral itu ya di pasar ya. Satu renteng itu isinya 100 ribu. Itu klaster pertama. Nah, kemudian klaster yang kedua adalah pemasaran secara konvensional namun dengan infrastruktur yang sudah bagus. Dia punya warung duren ya, punya warung duren di satu tempat dengan parkiran yang cukup memadai, kemudian ruangannya juga bagus ya, dibikin biasanya ya tempat-tempat yang asri ya biasanya ya teman-teman semuanya. Itu udah mulai banyak ya, saya nggak mau menyebutkan, itu udah mulai banyak dan itu bagus kalau menurut saya. Orang-orang yang dengan target pasar middle net worth customer ini biasanya pengen makan durian yang enak. Pemasaran dengan cara konvensional, buka gerai, kemudian fasilitas parkiran bagus, tempat makan juga bagus, bahkan kadang bisa diicip-icip dulu ya teman-teman semuanya. Itu menjadi salah satu solusi bagi customer yang pengen memastikan bahwa dia mengeluarkan duit untuk makan durian ini enak gitu ya. Terkadang biasanya yang pemasaran model konvensional yang kelas menengah ini dia menggaransi ya, kalau duriannya nggak enak nggak bayar. Nah, seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke, jadi itu pemasaran yang model menengah. Dan terkadang ya mohon maaf, pemasaran model menengah ini juga terkadang tidak terlalu memikirkan ini durian kualitasnya unggulan atau premium atau enggak. Terkadang dia punya range harga ya. Ada kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3 lah istilahnya seperti itu gitu kan. Yang per kilonya main di mungkin 50.000 ataupun 100.000, banter-banter 200.000. Itu yang dimaksud kelas menengah. Nah, yang ketiga adalah dengan pemasaran konvensional dengan target high net worth customer. Ini adalah pemasaran yang paling tinggi teman-teman semuanya. Tidak semua orang bisa menjangkau pasar ini. Ini biasanya ada di kota-kota besar ya. Kemudian dia punya infrastruktur yang pastinya itu udah lengkap sekali ya kan, baik dari sisi parkiran ataupun experience untuk menikmati durian. Nah, ini biasanya durian-durian yang dipasarkan itu pastinya adalah durian premium unggulan, baik yang dibudidayakan oleh petani di Indonesia ataupun yang dari luar negeri ya. Tapi durian-durian yang dijual itu harganya pastinya mahal ya. Per kilonya bisa ya paling murah-murahnya mungkin 100.000, 200.000, bahkan 500 ataupun 1 juta per kilonya. Tapi ada juga yang beli. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Artinya harga jual durian itu sebenarnya tergantung bagaimana kita bisa melakukan pemasaran terkait dengan hasil budidaya kita. Makanya terkadang di medsos ada yang mohon maaf misalnya mengatakan, wah ini durian bawor ada yang ngejual dengan harga 150 atau 200. Saya di kebun cuma 50. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Jadi terkadang balik lagi ke bagaimana cara kita memasarkan durian. Tentunya untuk target yang high net worth customer itu perlu diimbangi dengan infrastruktur yang bagus ya, pelayanan yang bagus, standar quality yang bagus dan seterusnya. Itu teman-teman semuanya. Ini kebetulan sudah hujan ya. Oke. Demikian sharing singkat dari saya, Durian Mas Tegal. Semoga bisa
memberi manfaat untuk semuanya untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.